Halo semuanya, kembali lagi bergabung di mata pelajaran matematika wajib. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan materi program linier. Nah, sebelumnya adik-adik pasti sudah mendapatkan sistem persamaan dan pertidaksamaan linier, khususnya dua variabel pada kelas 10. Nah, jadi sebelum masuk program linier itu merupakan materi prasyarat, yaitu sistem persamaan dan pertidaksamaan linier yang sudah adik-adik dapatkan pada kelas 10. Nah, adapun bentuk umum persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel yaitu yang pertama itu ada AX plus BY kurang dari sama dengan C. AX min BY lebih dari sama dengan C. AX plus BY kurang dari C. Dan AX plus BY lebih dari C, di mana A, B, dan C elemen natural atau elemen bilangan asli. Nah, perlu adik-adik perhatikan. Nah, yang dimaksud dengan A di sini, A adalah koefisien dari X. B adalah koefisien dari Y. C adalah konstanta. Nah, variabel-variabelnya yang mana? Variabelnya itu adalah X dan Y. Sehingga itu disebut dengan persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, berikut adalah contoh dari persamaan ataupun pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk contoh dari pernyataan berikut, tentukan yang termasuk persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel. Yang A, 2x plus 3xy lebih dari 6. Nah, apakah contoh A ini termasuk dari persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel? Nah, jawabannya ini tidak termasuk. Tidak. Kenapa? Karena adik-adik perhatikan di sini pada 3xy. Nah, xy ini mengandung perkalian x dengan y. Jadi ini kalau dua variabel itu tidak mengandung unsur perkalian xy seperti ini. Sehingga ini bukan termasuk contoh dari persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk yang nomor B, 2y min x kurang dari sama dengan 4. Nah, ini termasuk. Nah, adik-adik perhatikan walaupun y ditaruh di depan dan x-nya di belakang, namun di sini hanya memuat dua variabel saja, yaitu variabel y dan variabel x. Dan juga tidak ada unsur perkalian antar variabel di sini. Kemudian untuk contoh C, x kuadrat plus 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini tidak termasuk. Kenapa? Nah, perhatikan x kuadrat di sini. Nah, kalau linier, adik-adik
perhatikan kata linear. Linear itu pangkat tertingginya adalah 1. Pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi apanya? Pangkat tertinggi variabel. Nah, pangkat tertinggi masing-masing variabel adalah 1. Nah, di sini adik-adik dapat perhatikan untuk X kuadrat. Nah, karena kuadrat dia pangkatnya lebih dari 1 sehingga dia tidak termasuk dari sistem persamaan ataupun pertidaksamaan linier. Yang kedua, yang selanjutnya 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 24. Ya, ini jelas termasuk. Kemudian 3X plus 3 kurang dari 2Y min 5. Apakah ini termasuk? Nah, perhatikan adik-adik dapat membuat bentuk ini menjadi 3X. Adik-adik lihat di ruas kanan dari tanda pertidaksamaan itu ada positif 2Y. Karena dia positif, bila pindah ruas tandanya jadi negatif 2Y. Kurang dari, negatif 5. Di ruas kiri ada positif 3. Karena dia pindah ruas ke kanan jadinya adalah negatif 3. Sehingga 3X min 2Y kurang dari negatif 8. Nah, perhatikan di sini ada variabel X, variabel Y tidak mengandung unsur perkalian antar variabel maupun pangkat tertinggi dari masing-masing variabel adalah 1. Sehingga ini adalah termasuk. Nah, jadi yang termasuk persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel dari pernyataan tersebut yaitu adalah pernyataan B, C, D, dan B, D, dan E. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah memodelkan masalah ke dalam program linier. Nah, masalah yang adik-adik nanti akan modelkan yaitu adalah masalah-masalah sosial ataupun masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang tersaji pada contoh. Di sini Bapak mengambilkan contoh permasalahan berbelanja ke pasar. Nah, adik-adik dapat perhatikan contoh di soalnya. Nah, jadi adik-adik diminta untuk memodelkan kasus belanja ke dalam program linier. Nah, di sini perhatikan. Membawa uang sebanyak 100.000. Berarti batasnya itu hanya 100.000. Kemudian di sini di kalimat terakhir masih mendapat kembalian. Nah, masih mendapat kembalian uang. Karena masih mendapat kembalian berarti 100.000 ini lebih dari apa yang dibelanjakan. Kemudian perhatikan di sini apa saja yang dibelanjakan, 5 kg beras dan 10 butir telur. Adik-adik dapat memisalkan beras dengan telur ke dalam X dan Y. Misalkan kilogram beras itu X dan butir telur itu Y. Nah, maka pemodelan yang dapat dibuat yaitu adalah 5X
ditambah 10Y. Nah, perhatikan di sini masih mendapat kembalian. Nah, artinya kalau masih mendapat kembalian berarti uang yang di bawah itu lebih. Karena lebih, tandanya maka 5X plus 10Y kurang dari sama dengan 100.000. Nah, jadi ini model yang adik-adik dapatkan. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu adalah menggambar grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, setelah adik-adik bisa memodelkan permasalahan ke dalam program linier, di sini nanti adik-adik akan diminta untuk mencari solusi. Nah, sebelum adik-adik dapatkan solusinya, itu ada langkah-langkah menggambar grafik terlebih dahulu. Jadi di sini Bapak juga akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah adik-adik nantinya menggambar grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, perhatikan pada contoh soal itu ada 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, 3X plus 5Y lebih dari sama dengan 15. Nah, untuk penyelesaiannya, pada langkah pertama itu adalah mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk mencari titik potong itu adik-adik harus membuat tabel seperti ini, yaitu untuk mencari jika X-nya 0, Y-nya berapa, jika Y-nya 0, X-nya berapa. Nah, adik-adik substitusikan untuk permasalahan A. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, jika X-nya 0, berarti substitusi sekarang X dengan 0. 2 dikali 0 plus 3Y kurang dari sama dengan 6. 2 dikali 0, 0 plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Yang tersisa hanya 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, Y kurang dari sama dengan 6 dibagi 3, 2. Sehingga Y-nya sama dengan 2. Kemudian untuk Y sama dengan 0, substitusikan ke dalam 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. 2X plus, sekarang Y-nya yang 0, 3. Substitusi Y dengan 0 kurang dari sama dengan 6. 2X plus 3 dikali 0 itu 0. 2X kurang dari sama dengan 6. Maka X kurang dari sama dengan 6 dibagi 2, 3. Sehingga X-nya adalah 3. Nah, setelah adik-adik mendapatkan titik potong sumbu X dan sumbu Y, kemudian langkah keduanya itu adalah menarik garis dari titik potong ke titik potong yang lain. Nah, perhatikan. X-nya 3, jadi taruh titik pada 3 di sini. Nah, perjelas titiknya. Perjelas titiknya di 3 untuk X dan di 2 untuk Y. Setelah itu adalah menarik garis
dari titik potong ke titik potong yang lain. Berarti dari 2 ke 3. Nah, itu adalah garis dari titik potong 0,2 dan 3,0. Nah, jadi adik-adik sudah mendapatkan gambar grafik untuk pertidaksamaan A. Kemudian untuk yang B, caranya juga sama, yaitu langkah pertama adik-adik harus mencari titik potong terlebih dahulu. Nah, untuk yang B, ini silakan adik-adik menentukan sendiri seperti contoh yang sudah Bapak paparkan tadi. Nah, setelah adik-adik mendapatkan gambar grafik, di sini adik-adik itu mencari daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, jadi dari 2 contoh kasus pada menggambar grafik di atas dapat ditentukan daerah himpunan penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel, yang pertama itu adalah menentukan titik potong. Kemudian setelah mendapatkan titik potong, adik-adik menggambar grafik. Setelah grafik tergambar, menguji titik. Kemudian mengarsir daerah yang tidak memenuhi. Nah, untuk kasus A, pada 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, adik-adik tadi kan sudah dapat gambar grafiknya. Nah, setelah mendapatkan gambar grafik, untuk langkah pertama dan langkah kedua Bapak tidak jelaskan lagi, kita langsung ke langkah ketiga yaitu menguji titik. Nah, yang dimaksud dengan menguji titik di sini itu adalah menguji titik di mana nanti daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, cara yang termudah untuk menguji titik yaitu adalah dengan menguji titik 0,0. Jadi kita uji itu daerahnya itu untuk titik 0,0. Caranya itu adalah dengan mensubstitusi nilai X dengan 0 dan nilai Y dengan 0. Nah, untuk kasus A, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Bila kita menguji dengan titik 0,0, maka jadinya kita langsung substitusi X dan Y dengan 0. 2 dikali 0 plus 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 6. 2 dikali 0 kan 0. 3 dikali 0 juga 0. Kurang dari sama dengan 6. Nah, 0 plus 0 kan 0. 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, benar tidak? 0 kurang dari 6. Atau berarti kan benar karena 0 kurang dari 6 maka dan itu benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang berada di bawah garis ini. Yaitu berada pada di bawah garis antar titik potong. Nah, sedangkan daerah yang berada di atas garis itu adalah yang diarsir. Nah, mengarsir daerah yang tidak memenuhi. Nah, berarti ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sebenarnya ini adalah tak hingga ini sampai menuju ke bawah ada negatif, ke kiri juga ada negatif seperti itu. Kemudian untuk kasus yang B juga sama, yaitu menguji titik. Nah, untuk menguji titik di sini juga kita ambil 0,0. 3 dikali 0 plus 5 dikali 0 lebih dari sama dengan 15. 3 dikali 0 itu kan 0. 5 dikali 0 juga 0.
lebih dari 15. 0 tambah 0 kan 0. 0 lebih dari sama dengan 15. Nah, benar tidak 0 itu lebih dari 15? Kan salah. Nah, karena salah maka daerah yang berada di bawah grafik atau tempat titik 0,0 itu berada, itu yang diarsir. Nah, ini karena ini tempat di mana titik 0,0 itu berada. Nah, jadi DHP-nya berada di atas garis sekarang. Sampai ke sini, ke atas lagi, dan ke kanan. Nah, jadi sekian untuk pembahasan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.